أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qaulul qadariyah yatadammanul isyraka wa ta'til. Ucapan orang-orang qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, yang mengatakan manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri dan menetapkan amalannya sendiri, maka ini mengandung kesyirikan dan ta'til dan pengosongan. Kenapa mengandung kesyirikan? Karena menetapkan adanya yang memiliki takdir selain Allah Ta'ala, adanya pencipta selain Allah Ta'ala. Dan ta'til yaitu mengosongkan kudrah Allah, yaitu mengosongkan Allah dari apa? Dari kemampuannya. Ini adalah ta'til. Fa innahu yatadammanu ikhraja ba'dil hawadits an ayyakuna laha fa'il. Karena ucapan qadariyah itu mengandungi apa itu? Dikeluarkannya sebagian kejadian-kejadian di alam semesta ini dari apa? Dari pelaku. Pelaku dalam artian apa? Bahwasanya yang membuat sebenarnya semuanya adalah Allah Ta'ala. Wa yatadammanu isbata fa'ilin mustaqillin ghairillah. Inilah yang dimaksudkan. Dan orang ini menetapkan ada pencipta, ada yang melakukannya. Jadi lafaz yang tadi maksudnya bukan sama sekali tidak ada pelakunya, tapi apa? Bahwasanya bukan Allah yang melakukan itu. Dan dia menetapkan ada selain Allah yang berdiri sendiri, mampu melakukan itu semua tanpa adanya bantuan dan takdir dari Allah. Wa hatani syu'batan min syu'abil kufur. Dua cabang ini adalah termasuk cabang kekufuran. Bukan berarti orangnya langsung dikafirkan, tetapi ini adalah apa? Cabang kekufuran. Sebagaimana apa? Kedustaan, ini adalah cabang kekufuran. Walaupun ada, dan secara umum manusia itu mengalami ujian-ujian, pernah berdusta dan sebagainya, tapi ini adalah cabang kekufuran. Sebagaimana kejujuran adalah cabang keimanan. Tayyib, fa inna asla kulli kufrin huwa ta'tilu wasyirik. Karena asal punca dari setiap kekufuran adalah ta'til, yaitu mengosongkan atau mengingkari sebagian sifat Allah, wasyirik, yaitu menyekutukan sesuatu kepada Allah Ta'ala. Ada yang bersama Allah dalam mencipta perbuatan dan seterusnya. Selesai dari Minhajus Sunnah An-Nabawiyah yang ketiga, muka surat 278. Thayyib. Wa qad waradat ahaditsu fi dhammil qadariyah. Dan telah datang hadis-hadis yang mencela qadariyah, wa annahum majusu hadhil ummah, dan bahwasanya mereka adalah majusi umat ini. Wa dzalika limudahati qaulihim liqaulil majus. Yang demikian itu karena perkataan mereka itu menyerupai perkataan orang majusi. Kenapa? Fa innal majus yusbitunal khaliqain. Karena orang majusi menetapkan ada dua pencipta, khaliqal khair wa khaliqas syarr, pencipta kebaikan dan pencipta kejelekan. Wahuma an-nur wa zulmah, yaitu apa? Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Fan-nur khaliqul khair wa zulmah khaliqatus syarr, yaitu cahaya adalah pencipta kebaikan dan kegelapan adalah pencipta kejelekan. Kalau ditanya siapa yang ngasih tahu kalian, siapa yang saksi tentang ini, nggak tahu. Baik. Wa kadzalikal qadariyatu asbatu khaliqin. Khaliqin atau khaliqain. Karena apa? Kenyataannya pencipta itu jadi banyak, masing-masing orang menciptakan perbuatannya sendiri. Baik. Orang-orang qadariyah mereka menetapkan banyak pencipta. Asbatu annallaha khaliqul hayawan. Mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah yang menciptakan makhluk hidup. Wa annal hayawan yakhluqu fi'la nafsih. Sementara makhluk hidup itu yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Padahal jelas-jelas Allah berfirman apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian perbuat. Semuanya adalah ciptaan Allah. Baik, berarti kalau dibuat pembagian global gini memang ada dua pencipta, yaitu Allah dan makhluk hidup.
Walaupun makhluk hidup sendiri bermacam-macam. Taib. Fa mimma warada fi dhammihim ma rawahu Abu Dawud fi sunanih. Termasuk dalil yang datang untuk mencela mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud fi sunanihi dalam sunannya min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Qadariyah adalah majusi umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit maka jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati jangan kalian hadiri jenazahnya. Ya, ini di nomor yang ke 4691 dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kesimpulannya adalah hadisnya hasan li ghairi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Abu Amr Al-Hajuri dan Syekhuna Abdurrahman Asy-Syamiri. Tayyib. Wa ruwiya fi dhammil qadariyah ahaditsu ukhar. Diriwayatkan tentang tercelanya qadariyah hadis-hadis yang lain. Takallama ahlul hadis fi sihhati raf'iha. Ahlul hadis berbicara tentang kesohihan kalau dia itu dinisbatkan kepada Rasulullah, was-sahih annaha mauqufah. Yang betul hadisnya mauquf untuk yang lain-lain. Adapun yang tadi adalah apa? Hasan li ghairi. Hadis yang al-qadariyah majusu hadil ummah dan lain-lain. Wa awwalu man takallama fil qadar Ma'bad al-Juhani. Ini kalau yang di Basrah. Yang pertama kali berbicara tentang qadar itu adalah Ma'bad al-Juhani yang di Basrah, sebagaimana disebutkan di Sahih Muslim itu. Disebutkan oleh siapa? Yahya bin Ya'mar. Tayyib. Summa Ghailan ad-Dimashqi. Ma'bad al-Juhani ini di zaman Ibnu Umar. Ghailan ad-Dimashqi ini adalah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Yang nanti tangannya dipotong oleh apa? Oleh khalifah setelah Umar. Karena apa? Ketika Umar dengar dia mengingkari takdir, maka dia dipanggil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala dalam Asy-Syariah, dan kisahnya adalah sahihah. Ditanya, wahai Ghailan, aku mendengar berita bahwasanya engkau mengingkari takdir. Dia mengatakan, demi Allah wahai Amirul Mukminin, saya enggak mengingkari takdir. Enggak betul itu, mereka dusta atas nama saya. Kalimatnya gitu. Dan ini biasa, namanya hizbiyun seperti itu. Tapi kemudian apa? Kemudian Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bayinah. Kemudian apa? Akhirnya dia mengatakan, betul wahai Amirul Mukminin, saya mengatakan itu, tapi ayatnya telah terang-terangan mengatakan apa? Imma syakira wa imma kafura. Bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, tapi terserah itu, yaitu kami tunjukkan kepada mereka dua jalan, maka terserah mereka memilih kekufuran atau memilih untuk bersyukur. Menunjukkan manusia itu memilih sendiri, tidak ditakdirkan oleh Allah. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, coba lanjutkan pembahasan ayat-ayatnya itu. Maka dilanjutkan ayat-ayatnya sampai akhir-akhir dari firman Allah Ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, liman sya'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Bagi siapa yang di antara kalian yang ingin istiqamah, hendaknya dia istiqamah. Tetapi kalian tidak akan memiliki keinginan kecuali apa? Dengan keinginan Allah Rabbul Alamin. Menunjukkan apa? Bahwasanya keinginan kita tidak berdiri sendiri, tetapi apa? Dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah dan seterusnya. Jadi tetap apa? Di bawah apa? Garis-garis takdir Allah Ta'ala. Apalagi Allah Ta'ala setelah itu menyebutkan apa? Rabbul Alamin. Allah adalah memang Rabb alam semesta. Alam semesta bukan hanya isinya adalah zat, tapi isinya juga apa? Perbuatan-perbuatan dari zat. Semuanya di bawah rububiyah Allah. Maka kemudian apa? Umar setelah Ghailan menyelesaikan pembahasan surat itu sampai di ayat tadi, maka Umar tanya, apa ucapanmu sekarang wahai Ghailan? Maka Ghailan ad-Dimashqi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dulu saya bodoh, sekarang saya jadi tahu dengan apa? Dengan bimbingan Anda. Dulu saya itu sesat, sekarang saya jadi baik. Setelah apa? Setelah saya mendapatkan bimbingan dari Anda. Yaitu apa? Dia mengemukakan tobat. Maka Umar bin Abdul Aziz berdoa pada Allah, ya Allah, kalau hamba-Mu si Ghailan ini jujur, maka itu yang kami inginkan. Tapi kalau dia dusta, maka saliblah dia. Setelah itu apa? Ghailan menampakkan kebaikannya, maka dia dijadikan sebagai pengurus Darul Qadha, yaitu pengurus kehakiman. Nah, setelah Umar meninggal, mulai Ghailan ad-Dimashqi menampilkan kalimat-kalimat itu lagi. Dia pendusta. Nah, ketika berita itu sampai kepada khalifah setelah itu, yaitu siapa itu? Al-Walid. Kalau tidak salah Al-Walid bin Abdul Malik, tidak salah, lupa namanya. Karena waktu itu
Kekhilafahan berganti dengan cepat. Belum lama ganti lagi dan seterusnya. Ketika berita itu sampai kepada khalifah tadi Al-Walid, maka dia menyuruh untuk apa? Ghailan disuruh tobat. Ketika dia tidak mau tobat, maka tangannya dipotong. Setelah itu dibebaskan lagi. Nah, suatu hari ada orang datang ketika dilihat bahwasanya ada seekor lalat yang menempel di tangan dia. Maka orang ini mengatakan, "Wahai Ghailan, ini semua adalah takdir Allah. Masalah ada lalat menempel di mana, masalah engkau mengalami ini." Maka orang ini mengatakan, "Kamu dusta, Allah nggak pernah menakdirkan ini semua." Nah, begitu berita itu sampai ke Al-Walid, maka langsung apa? Disuruh untuk Ghailan ditangkap dan disalib. Ternyata apa? Doa dari Amirul Mukminin terkabul. Doa dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Inilah kisah Ghailan ad-Dimashqi. Kemudian disebutkan di sini wa kana dzalika fi akhir asri as-sahabah. Ini adalah di akhir zaman sahabat. Memang Ghailan ad-Dimashqi di zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini yang sholat di belakangnya waktu itu adalah Anas bin Malik, sahabat. Masih melihat. Dan Anas menangis ketika lihat sholatnya Umar bin Abdul Aziz. Mengatakan, si pemuda ini mengingatkan saya kepada sholat Rasulullah yang dulu. Ingat tentang apa? Tentang cara Rasulullah sholat. Kemudian wa angkara alaihimus sahabah wa tabarra'u minhum. Para sahabat mengingkari orang-orang Qadariyah dan mereka berlepas diri dari Qadariyah, wa badda'uhum, dan menghukumi mereka sebagai ahli bid'ah. Fal Jabriyah, sementara kelompok yang satunya Jabriyah, ghalau fi isbatil qadar. Mereka berlebihan di dalam menetapkan takdir sampai meyakini manusia itu tidak apa? Punya kekuasaan sedikit pun dalam amalannya, dalam keinginannya dan perbuatannya. Wal Mu'tazilah ghalau fi nafyih, sementara Mu'tazilah mereka berlebihan di dalam meniadakan takdir. Wa hadallahu ahla sunnati wa jamaah lil qaulil wasat. Sementara Allah memberikan petunjuk kepada ahlu sunnah wa jamaah untuk mengambil perkataan yang pertengahan. Alladzi tu'ayyiduhu adillatul kitabi wa sunnah. Yang didukung, yang dikuatkan oleh dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Makanya ketika orang-orang Badui mengatakan, "Ya Rasulullah, ana tadawau." Wahai Rasulullah, apakah perlu kita ini cari obat? Rasulullah bersabda, "Ya ibadallah tadawau fa innallaha lam yunzil da'an illa wa anzala ma'ahu shifaa." Wahai Rasulullah, apakah kita perlu berobat? Maka Rasulullah menjawab, "Wahai para hamba Allah, berobatlah kalian, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat." Menunjukkan apa? Kita usaha, jangan, "Oh ini takdir, dah diam saja." Kita nggak tahu takdir kita sembuh atau jangan-jangan kita akan sakit gara-gara apa? Kita tidak mau berupaya. Tapi apa? Semuanya adalah dengan takdir Allah. Tetapi takdir Allah itu ada sebabnya. Dan yang sering kali terjadi di alam semesta adalah apa? Takdir kita sukses adalah apa itu? Diletakkan pada pada upaya kita dan kesungguhan kita. Takdir seseorang itu kenyang diletakkan oleh Allah di mana? Diletakkan pada upaya dia untuk makan. Takdir seseorang itu sehat diletakkan pada apa? Upaya dia menjaga kesehatan dan mengobati diri sendiri. Takdir seseorang hari ini dapat uang, bagaimana? Yaitu setelah dia berniaga dan seterusnya. Semuanya adalah apa? Takdir, tetapi takdir itu ada sebabnya. Sebagaimana takdir orang akan terus-menerus kelaparan kalau apa? Dia nggak mau makan, memang lapar dia jelas. Jadi tetap kita berupaya dan semua itu adalah apa itu? Ada upaya dari manusia. Lalu Allah yang akan apa? Akan dengan sekehendak dia memenuhi keinginan kita atau menghalangi karena hikmah tertentu. Tapi secara umum barang siapa berupaya dia akan mendapatkan. Manjadda wajad. Barang siapa berupaya maka dia akan mendapatkan itu. Barang siapa berupaya belajar dia akan mendapatkan ilmu. Barang siapa berupaya untuk mendapatkan kejayaan maka dia akan mendapatkan kejayaan. Itu adalah bagian dari apa? Hukum sebab akibat yang Allah letakkan di alam semesta ini. Ada upaya. Kemudian di sini beliau mengatakan fa asbatu annal ibadah fa'iluna haqiqah. Ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bahwasanya para hamba adalah pelaku secara hakiki. Memang kita yang melakukan ini. Kita sholat maka kita yang dapat pahala, bukan Allah yang sholat kemudian Allah yang dapat pahala, bukan. Allah yang memberi pahala kepada kita. Kenapa? Karena kita telah melangkahkan kaki kita keluar untuk menuju ke masjid. Memang kita yang berbuat. Dengan keinginan siapa? Dengan keinginan kita.
Walaupun di balik itu semuanya sudah diatur oleh Allah, tapi kita yang ingin itu atau kita yang tidak ingin untuk keluar masjid, akhirnya nggak jadi ke masjid. Tetap itu keinginan hamba. Wa anna af'alahum tunsabu ilaihim ala jihatil haqiqah, dan bahwasanya perbuatan para hamba itu dinisbatkan kepada mereka dari sisi hakikatnya. Tayyib, la ala jihatil majas, bukan sekedar majas, gaya bahasa saja dinisbatkan pada kita, padahal Allah yang berbuat, bukan begitu. Tapi memang kita yang berbuat. Allah Ta'ala telah berfirman, dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Itu adalah karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah tidak mendolimi para hamba. Jadi memang itu adalah hasil dari amalan kita. Wa annallaha khaliquhum wa khaliqu af'alihim. Tapi memang Ahlussunnah juga meyakini Allah adalah pencipta mereka dan pencipta perbuatan mereka. Dan ini sudah sering kita lewati. Perbuatan hamba itu dihasilkan dari dua perkara. Yang pertama adanya keinginan, yang kedua adanya kemampuan. Kalau ada keinginan dan ada kemampuan, terbentuk perbuatan. Kalau salah satu nggak ada, maka tidak terbentuk perbuatan tadi. Tayyib. Sementara kita tahu keinginan itu walaupun kita yang ingin, tapi siapa yang menciptakan keinginan itu? Siapa yang menciptakan akal, menciptakan pikiran, menciptakan perasaan? Perasaan untuk apa? Bersemangat maju atau perasaan untuk takut sehingga lari mundur? Itu kita sendiri. Maksudnya adalah kita yang melakukan itu semua, tapi yang menciptakan itu siapa? Allah yang menciptakan perasaan, akal dan lain-lain. Juga siapa yang menciptakan kemampuan? Allah yang menciptakan kemampuan. Nah, kita disuruh untuk menggunakannya sesuai dengan apa yang disyariatkan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu nanti Allah yang akan menghitung amalan-amalan kita. Jadi semuanya ditetapkan. Takdir itu ada, tapi juga perbuatan hamba itu ada. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Wa asbatu lil abdi masyiah. Mereka juga menetapkan hamba itu memiliki keinginan, wa ikhtiyaran dan pilihan. Itu adalah pilihan kita ketika kita keluar rumah untuk apa? Untuk mandi, atau keluar rumah untuk makan, atau keluar rumah untuk buang sampah. Kalau ditanya, siapa yang paksa kamu gini? Enggak ada yang paksa. Dia akan mengatakan itu. Menunjukkan apa? Bahwasanya ini adalah keinginan kita. Tabi'ina limasyiatillah. Tetapi itu semua, atau tabi'in ini kembali kemana ya? Kalau masyiah wa ikhtiyaran berarti tabi'aini. Tabi'aini limasyiatillah. Yang mana dua perkara tadi, keinginan dan kehendak itu adalah mengikuti kehendak Allah. Yaitu Allah yang mengizinkan. Kama qala subhanahu wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menginginkan kecuali sesuai dengan keinginan Allah Rabbul alamin. Kalau kita ingin sesuatu tapi Allah tidak menginginkan, maka itu tidak terwujud. Kalau kita ingin sesuatu tapi Allah juga membantu, Allah juga mengizinkan, maka itu terwujud. Bukan tapi ya, dan Tayyib. Wa sayatil kalamu ala hadhil mabahis insyaallah, dan akan datang pembahasan lagi tentang masalah ini di pembahasan iman pada takdir. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Saya memberikan syubhat bahwa jika manusia itu sudah ditetapkan ba'da neraka, jadi kenapa kita perlu buat sekolah lagi? Kenapa kita perlu melakukan ibadah lagi? Tayyib, siapa dari kita yang tahu kita sudah di neraka atau di surga nantinya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Berarti apa? Kita tidak boleh berdalilkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Kenapa? Yang namanya dalil itu adalah sesuatu yang ya dulu alal matlub, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Al-Luma'. Yang namanya dalil adalah madalla alal matlub, sesuatu yang menunjukkan kepada yang kita inginkan. Sesuatu yang menunjukkan, namanya petunjuk harus jelas. Sementara kita sendiri tidak tahu apakah ujung kehidupan kita ini berakhir di surga ataukah berakhir di neraka, kita tidak tahu. Maka kalau kita tidak tahu, untuk apa berdalilkan dengan sesuatu yang belum jelas? Tayyib, itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan kita untuk ibadah, bukan untuk beralaskan dengan takdir. Allah Ta'ala menciptakan kita, mengatakan apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita diciptakan memang untuk berusaha. Untuk apa? Masuk ke dalam surga dan menjauh dari neraka. Bukan malah apa? Beralasan dengan takdir. Jawaban yang ketiga adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jalan orang-orang yang baik, bukan mengikuti jalan orang yang jelek. Allah Ta'ala telah berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Dan Allah berfirman tentang apa? Para nabi,
Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha wa bihudahu muqtadih. Itu adalah petunjuk Allah Ta'ala, dan dengan petunjuk mereka itu hendaknya engkau mengambil keteladanan. Jadi kita teladani para nabi. Apakah para nabi berdalilkan dengan takdir ketika meninggalkan amalan? Tidak, bahkan mereka rajin beramal. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Setelah menyebutkan sekian banyak para nabi dan keluarganya, maka Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka terus-menerus berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, penuh minat dan penuh rasa takut, dan mereka senantiasa khusyuk kepada kami. Jadi jalan mereka yang harus diambil. Dan juga di antara para nabi adalah nabi yang terbaik, Nabi Muhammad SAW. Sholatnya sampai sehebat itu, dalam keadaan beliau sudah tahu di dalam surga nantinya, tapi tetap ibadah sampai mati. Sampai ibadahnya pun bukan hanya ibadah cuma gitu-gitu aja, bahkan sampai kakinya berdarah dan seterusnya. Sementara kita dilarang menempuh jalan orang yang jelek. Siapa orang yang paling jelek? Iblis. Iblis ini yang menjadi pemimpin orang-orang yang berdalilkan dengan takdir. Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Rabbku, dikarenakan engkau telah menyesatkan saya, yaitu engkau telah menakdirkan saya sesat, maka saya pasti akan menghalangi mereka dari jalan yang lurus. Jadi pemimpin para orang-orang yang beralirkan alaskan dengan takdir adalah iblis. Nah, kita dilarang ikut iblis. Kita disuruh untuk ikut para nabi. Dan juga jawaban yang keempat adalah bahwasanya yang pertama kali membantah syubhat mereka tadi adalah mereka sendiri. Coba nanti kalau mereka setelah selesai berdebat mereka haus, diam nggak mereka? Nggak diam. Kenapa mereka nggak mengatakan kalau takdirnya saya nanti hilang haus, nggak perlu saya cari air minum, nggak perlu saya cari laicikan, nggak. Tetap setelah berdebat mereka akan cari air minum tuh. Kenapa nggak beralaskan dengan takdir dan diam aja, nggak usah bekerja? Demikian pula ketika mereka sakit, nggak kemudian mereka diam. Kalau takdirnya sehat ya sehat, takdirnya mati ya mati, enggak. Bahkan mereka akan berusaha datang ke dokter. Dokter nak cucuk misalkan, atau dokter ini nggak tahulah saya sakit apa, saya mau vitamin saja, saya tidak mau cucuk, takutlah saya dengan jarum. Nah, kenapa banyak bicara? Sudah diam saja di rumah, lihat takdirnya bagaimana. Enggak, bahkan mereka yang pertama kali membantah ucapan mereka itu sendiri. Demikian pula ketika nanti mereka ada di tengah jalan, ternyata lampunya merah. Mereka tahu kalau terus maju ke depan mereka akan berhadapan dengan lori. Kenapa mereka nggak beralasan dengan takdir? Maju aja ke depan, kalau takdirnya selamat, lorinya yang akan terlempar keluar itu. Kenapa malah dia biar aman ya udah kita ikut lampu aja. Kenapa dia nggak beralasan dengan takdir? Nah, itu menunjukkan bahwasanya mereka yang membantah fitrah mereka sendiri. Sementara agama ini adalah agama fitrah, yaitu kita tidak tahu apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kita nanti. Maka kita berupaya dengan upaya-upaya yang baik untuk selamat dari kejelekan dan untuk berjaya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sementara kenyataannya, dan ini jawaban yang terakhir untuk kesempatan ini, masalah itu, yaitu dengan hikmah Allah Ta'ala dan rahmatnya, hampir secara umum seluruh perkara-perkara itu dihubungkan dengan hukum sebab akibat. Secara umum orang kalau ingin kenyang adalah ditakdirkan dia berusaha. Kalau dia berusaha makan, dia akan kenyang. Kalau tidak berusaha memang dia akan lapar. Demikian pula kalau orang ingin dapat hidayah, usahanya adalah mencari petunjuk. Demikian pula kalau orang ingin pandai, usahanya adalah belajar. Demikian pula kalau orang ingin menjadi seorang dokter, upayanya adalah belajar di sekolah kedokteran dan seterusnya. Tidak kemudian bahwasanya kebanyakan orang berupaya selalu gagal. Justru kebanyakan yang tidak berupaya itu yang berhasil. Enggak seperti itu. Allah jadikan takdir itu rata-rata justru ada pada upaya itu. Makanya dari mana orang tadi tahu adanya takdir? Setelah dia membaca ayat. Padahal kalau dia nggak membaca, kalau takdirnya tahu, dia tahu. Kenapa dia harus buka-buka ayat dulu? Kita lihat mana yang boleh jadi sebagai alasan saya ini. Kenapa berupaya? Menunjukkan takdir orang tahu ilmu itu setelah setelah dia belajar. Rata-rata adalah takdir itu diletakkan pada hukum sebab akibat. Maka dengan itu Allah Ta'ala dikatakan sebagai Al-Hakim, meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Tempat kekayaan adalah upaya, dan tempat kenyang adalah makan. Sebagaimana tempat orang punya anak adalah memang dia menikah, menggauli istri. Tempat seseorang itu menjadi pandai adalah belajar. Rata-rata takdir itu diletakkan pada upaya. Dan itulah yang Allah Ta'ala suruh di dalam Al-Quran wa Sunnah, ada upaya.
Dan juga apa? Untuk masuk surga apakah Allah suruh kita diam? Enggak ada itu. Allah Ta'ala bahkan mengatakan apa? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Bersegeralah kalian untuk apa? Wa jannah, yaitu berlomba-lomba kalian menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Ya, wa jannah, ya. Sama ayatnya seperti itu. Fastabiqul khairat juga itu. Dan ayat-ayat banyak sekali. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk kenikmatan surga itulah hendaknya orang-orang yang bersaing itu melakukan persaingan. Jadi Allah yang memberitahu kita semuanya dengan takdir, tapi Allah yang melarang kita untuk apa? Diam saja. Bahkan apa? Allah nyuruh kita untuk berlomba untuk mencari surga tadi. Tayyib. Maka apa? Jangan dengan alasan kita mengambil ayat takdir, akhirnya apa? Kita justru mengingkari ayat-ayat yang menyuruh beramal. Kita justru mengambil semua. Hati kita beriman pada takdir dan bertawakal kepada Allah, tetapi fisik kita menjalankan syariat. Itu baru langkah yang betul. Tidak mengambil satu membuang yang lain. Semuanya ayat dari Allah. Allahu a'lam. Jazakallah khair.